Oke, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah Anda sehat selalu? Semoga teman-teman di kabarnya dalam kondisi yang sehat ya, kondisi yang sehat baik di sisi finansial maupun di sisi yang lain ya. Semoga seperti itu, amin. Di sini saya ingin membagikan ilmu, share ilmu kepada teman-teman tentang bagaimana cara kita menghadapi mesin cuci SAP yang pada saat kita nyalakan, entah itu di momen mengering atau mau ngeringin atau mau nyuci, tiba-tiba ada tulisan E5. Oke, tiba-tiba ada tulisan E5. Itu adalah pertanda error. Kalau misalnya kita lanjutkan mencuci nggak bakal bisa, kita nggak bisa nyuci. Saya akan berikan tipsnya kepada teman-teman. Kurang lebih teman-teman cukup mengeluarkan uang 0 rupiah. Oke, 0 rupiah teman-teman bisa sembuh mesin cucinya. Yang penting teman-teman jangan buru-buru ngerjainnya, santai aja pelan-pelan. Kalau teman-teman pelan-pelan nanti teman-teman bisa mendapatkan hasil yang bagus. Tapi kalau teman-teman buru-buru, yang terjadi adalah bukannya tambah cepat selesai malah tambah lama. Seperti itu teman-teman ya. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, langsung ya teman-teman ya. Langsung saja, saya ada sebuah pertanyaan di dalam grup. Jadi di sini saya punya grup teman-teman. Kurang lebih ada 1000 orang yang bergabung di grup Andre Tatum ya. Isinya adalah orang-orang yang mau belajar. Di sini ada latar belakangnya ada tukang AC, tukang kulkas, tukang TV, tukang mesin cuci, tukang kompor gas, guru, tukang ojek, tukang sayur. Semuanya bersatu di sini. Tujuannya bagi-bagi ilmu lah ya. Tujuannya belajar, memberitahu yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang mungkin dengan adanya grup ini teman-teman yang tadinya kepengen belajar bisa ada tempat buat belajar ya. Intinya kita saling berbagi ilmu. Dan salah satu orang yang ada di dalam grup ya, ini bertanya kepada saya ya dan yang lain-lain. Ini bertanya tentang mesin cuci. Nih pertanyaan teman-teman. Kemarin masa saya punya mesin cuci pengering nggak mau muter, merek SAP, 1 tabung. Saat di layar tombol muncul E5, tutupnya di atas Muhammad. Jadi model mesin cucinya SAP ya, yang pintu atas bukan yang pintu depan teman-teman ya. SAP yang pintu atas, bukan yang pintu depan. Langkah-langkahnya yang pertama teman-teman siapkan ini E5 teman-teman ya. Siapkan ini. Apa ini Mas Andi, ini namanya obeng teman-teman, bisa dapatkan ini di toko material atau di pasar malam mungkin ya. Ini harganya kalau saya dulu beli kurang lebih 10.000 sampai 11.000 rupiah. 9.000 sampai 11.000. Kadang ada juga yang jual 10.000 dapat 3. Oke. Obeng Anda siapkan, kemudian selanjutnya adalah ini. Solar system ya. Anda siapkan solar system karena ini kita akan sedikit bermain dengan kabel ya. Sini saya akan berikan ininya kepada teman-teman. Apa saja yang harus Anda kerjakan ya. Ini cukup. Saya akan memberikan kepada Anda yang termudah dahulu ya. Kalau yang sulit nanti. Yang ini yang termudahnya dulu. Di sini ada baut teman-teman ya. Ada baut 2, Anda buka. Kemudian di sini juga ada baut samping kanan samping kiri ya. Mana nih, gimana caranya nih? Intinya Anda harus tenang. Sambil ngopi atau sambil santai, tenang ya, jangan buru-buru. Anda buka bautnya itu. Oke, Anda buka bautnya semuanya, kemudian Anda cari spare part yang seperti ini bentuknya. Oke, cari. Jadi sebenarnya gini teman-teman, cara kerja dari mesin cuci ini ya. Ini kalau pintu dibuka, ini perhatikan ini pintu-pintu mesin cuci Anda ya. Pintu mesin cuci Anda. Kalau pintunya dibuka, maka ada yang bekerja di sini, teman-teman. Ada yang bekerja di sini.
Ini ada yang bekerja dalam sini nih. Di dalam sini ada yang bekerja. Apa yang bekerja? Namanya switch pintu. Ini mana bentuknya nih? Kurang lebih seperti ini bentuknya. Oke. Bentuknya bisa berbeda-beda ya. Setiap merek berbeda-beda. Tapi saya akan bantu teman-teman pahami apa ini. Ini namanya switch pintu, teman-teman. Nanti di belakang ini setelah Anda buka tadi ya, setelah ini Anda buka ya. Setelah ini Anda buka, nanti Anda akan ketemu barang seperti ini, teman-teman ya. Anda akan ketemu barang seperti ini. Apa ini? Ini namanya switch pintu. Ini terhubung oleh dua kabel. Harusnya terhubung dengan dua kabel ya. Di sini nih. Nah, oke. Variasi teman-teman ya. Ada yang kabelnya merah dan merah, ada yang kuning dan kuning, ada yang merah dan kuning dan seterusnya. Anda jangan patokannya sama warnanya. Anda patokannya sama alat ini aja ya. Anda patokannya sama alat ini. Ini adanya di belakang. Jadi kalau saat Anda buka ininya, ini kalau misalnya dibuka ini kan bautnya Anda buka nih, oke? Bautnya Anda buka. Nanti Anda fokus ke sini nih ya, fokus ke titik ini ya. Fokus ke titik ini. Perhatikan teman-teman. Nah, fokus ke titik ini di sini nih. Nah, nanti Anda pasti akan ketemu barang seperti ini, oke? Paham ya? Akan ketemu barang seperti ini. Langkah yang Anda lakukan cukup sederhana. Anda cukup disambungkan saja kabel ini. Oke. Di sini kan ada dua kabel ya. Di sini ada dua kabel, teman-teman ya. Di sini ada dua kabel, oke? Nah, ini Anda sambungin, ini Anda putus saja. Anda putus saja ya. Nah, Anda putus, kemudian kabel ini Anda sambungkan. Ya, jadi nggak usah ngelewatin apa namanya ini, dilangsungin namanya ya. Nggak usah ngelewatin soket ini lagi. Itu aja yang Anda lakukan. Ada putus, kemudian Anda sambungkan kabel itu. Kalau disambungin, Mas Andre, bahaya nggak? Mesin cuci ini fungsinya adalah ini, teman-teman ya. Ini sebagai, kalau saya boleh jelaskan ya kepada teman-teman, ini fungsinya adalah untuk pengaman pintu. Jadi maksudnya kalau misalnya pintu Anda kebuka dalam posisi mencuci, dia akan error, gitu. Itu yang akan terbaca oleh sistem. Cuma negatifnya yang saya sering ketemui, saklar ini sering tidak bekerja. Jadi kita udah tutup pintunya dengan rapat, namun tetap nggak bisa kerja dia. Oke, tetap nggak bisa kerja. Namun setelah saya langsungin, kurang lebih tahunan udah awet. Jadi sama saja ya, teman-teman bisa sebenarnya beli saklar ini, bisa, silakan. Kalau teman-teman ada uang lebih, silakan dibelikan saklar ini. Cuma harganya lumayan, bisa di atas 50 ribuan kalau salah. Dan itu harus yang original dan pas ya tempatnya. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang cara hemat, ya silakan dilangsungkan saja. Dilangsungkan. Dengan teman-teman langsungin itu bisa awet ya. Jadi saklar pintunya nggak rusak lagi. Kalau teman-teman beli saklar pintu lagi, mungkin setahun ke depan atau 1,5 tahun ke depan bisa rusak lagi. Tapi kalau dilangsungin, otomatis sudah nggak ada saklar yang bekerja ya, dan awet. Itu yang kita tuju, teman-teman ya. Oke, ini yang pertama dilakukan. Sekarang gini Mas Ande, sudah saya lakukan seperti ini masih nggak apa namanya nih, masih nggak bisa apa nih, masih nggak bisa hidup juga, masih E5 juga. Baru Anda lari ke sini, teman-teman. Anda lari ke sini, Anda cari titik yang menuju ke saklar tadi ya. Oke, titik yang ke saklar tadi, arah kabelnya kemana dia? Sumber kabelnya kemana dia? Oke, ini kan tadi ada kabel yang dua ini, teman-teman ya. Ini kan ada kabel yang dua ini dan ini kan 1, 2. Ah, ini arahnya kemana ini? Nah, pasti arahnya kemana nih? Oke nih, pasti arahnya ke sini, teman-teman ya. Arahnya pasti ke sini. Oke. Nah, Anda tinggal misalnya dia berbentuk soket, oke. Misalnya dia berbentuk soket, entah itu ke sini atau ini nggak mungkin nih. Oke. Seperti ini ya. Ini ke power supply ini, teman-teman. Ini ke power supply. Yang jelas ke sini ya, salah satu ke sini. Atau bisa jadi larinya ke sini, teman-teman ya. Larinya ke ini namanya watt level, sebentar. Itu loh, kalau misalnya kita bicara yang arahnya ke sini ya.
Pokoknya Anda urut aja kabelnya teman-teman. Anda urut aja kabelnya. Kalau misalnya arahnya ke sini itu Anda langsungin. Jadi soket ini dibuang. Oke, soket ini dibuang, jangan pakai soket ini lagi. Jadi ininya di amplas sama Anda ya. Di amplas, kemudian soketnya kan ada kayak motor, dia kan ada pasti ada soket cewek, ada soket cowok. Ini soket ceweknya ini. Nah, soket cowoknya Anda buang, kabelnya langsung Anda solder ke titik ini ya. Ke titik ini teman-teman ya. Solder ke titik ini. Begitu juga dengan sebelahnya. Namun kalau larinya dia ke sini, biasanya larinya ke switch ini ya, switch. Ini namanya apa namanya ini? Ini namanya water level, teman-teman. Ini yang fungsinya untuk ngatur kadar air ya, ngatur kadar air berapa persen dia air yang kita butuhkan. Misalnya 10%, 50%, 20%, 100%. Nah, ini yang mengatur ini. Ada juga sebagian saklar yang menyatunya ke ini teman-teman ya, ke water level ini ya. Ini kan kabelnya 2 nih. Nah, ada juga seperti ini sistemnya. Nah, seperti ini. Jadi menyatu ke water level. Itu tinggal Anda solder. Oke, misalnya dia berbentuk sambungan, Anda solder aja udah. Oke, Anda solder dan coba nyalakan sistem. Sudah saya lakukan solder juga Mas Andre, seperti yang Mas Andre katakan, namun tetap masih E5 juga. E5 apa E4 tadi? E4 ya. E5 ya. Masih E5 juga. Oke, selanjutnya teman-teman lakukan yang ini. Untuk water level, kadang ini versi yang keduanya, versi yang pertamanya tadi ya. Ini kan 3 pin teman-teman ya. 3 apa nama ini? 3 soket ya. Nah, ini untuk versi yang keduanya. Anda yang pertama Anda cek adalah selangnya dulu teman-teman. Oke, selang water level. Ini selang water level namanya. Ini pangkalnya ini ke water level, ujungnya itu tabung mesin cuci Anda. Oke, ujungnya ke tabung mesin cuci Anda. Anda harus buka bodi belakang mesin cuci dibuka. Bodi belakang mesin cuci dibuka, kemudian Anda cek ada selang yang seperti ini bentuknya, dia mengarahnya pangkalnya ke tabung, ujungnya ini ke water level, namanya water level ya. Itu nggak boleh sobek teman-teman, nggak boleh sobek. Kalau misalnya ketemu sobek, Anda silahkan belikan yang baru. Anda bisa belikan di toko material, itu harganya paling 3.000 sampai 2.000 rupiah per meternya. Ya, semeternya segitu. Anda butuh 1 meter lah, apa 1,5 meter untuk water level ini ya. Itu kemudian untuk soketnya Anda solder teman-teman ya. Soketnya Anda solder langsung. Kita bicara water level 2 ya. Water level yang mode seperti ini ya. Tergantung water level yang ada di dalam mesin cuci Anda. Kalau memang modelnya yang 2 pin ya Anda solder yang 2 pin. Ini kan seperti ini ya teman-teman ya. Ini cowok, ini cewek ya. Ini kabelnya. Ini langsung aja Anda nggak usah pakai ini lagi ya teman-teman. Langsung aja Anda nggak usah pakai soket. Anda langsungin aja. Disolder aja, nggak usah pakai soket semuanya ya. Baik pin 1, pin 2 maupun pin 3. Itu yang Anda lakukan. Oke, setelah selang Anda ganti, untuk soketnya Anda buang ya, Anda langsungin pakai solder, coba nyalakan sistem. Harusnya mesin cuci Anda sudah normal, sudah sembuh. Tapi gimana maksudnya kalau masih bandel lagi? Kalau masih bandel lagi baru baru Anda ganti ininya ya. Baru Anda ganti ininya. Ini aja yang lebih gedean gambarnya. Nah, ini ya. Yang penting poin pentingnya adalah Anda nggak boleh pakai soket ya. Itu pesan saya. Kalau Anda pakai soket, kemungkinan besar nanti akan kambuh lagi. Tapi kalau nggak pakai soket, awet ya. Namanya water level, Anda bisa ganti water level model yang ini atau model yang kedua Anda patokannya sama yang original ya, jangan sama gambar saya. Jangan patokan sama gambar saya. Anda patokannya yang original. Misalnya originalnya seperti ini ya, monggo. Originalnya seperti ini nih. Biasanya sub seperti ini. Cuma ini kan bentuknya aneh nih menurut teman-teman. Tapi teman-teman, kalau saya jelaskan yang seperti ini, pasti teman-teman langsung paham. Mengacunya ke water level ya. Yang penting soketnya disolder.
Jangan dipakai soket lagi, Anda solder, kemudian Anda pasang seperti semula. Ini yang buat ke selangnya teman-teman ya. Ini yang buat ke selangnya. Ke selang yang tadi saya bilang pangkal buat water level, ujungnya ketemu ke tabung Anda. Yang jelas teman-teman ngerjainnya pelan-pelan, jangan buru-buru, tahu fungsinya. Kalau yang ini fungsinya buat ngatur air. Jadi misalnya teman-teman ngatur airnya tuh sedang, airnya tuh misalnya posisinya setengah badannya tabung ya. Nanti akan ada pilihannya. Kemudian 3/4-nya badan tabung dia akan ngatur. Kemudian full dia akan ngatur. Ini yang bekerja teman-teman. Alat ini yang bekerja. Kebanyakan alat ini masih bagus, cuma soketnya udah berkaratan karena memang ukuran umur si mesin cucinya udah lama. Terus yang kedua kita tahu sendiri ya, mesin cuci itu kerap dengan air. Mesin cuci itu sering banget ketemu air. Jadi kalau misalnya dia berkarat, otomatis koneksinya kendor ya. Koneksi kendor jadilah seperti ini. Seperti ini. Cukup teman-teman ya. Mungkin itu aja yang teman-teman harus lakukan. Jangan lupa setelah tersambung yang tadi switch pintu tadi Anda isolasi itu teman-teman ya, biar lebih aman. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya sampaikan. Kalau nggak tahu silahkan tanya di komen. Nanti saya akan bantu jawab. Intinya teman-teman lakukan yang termurah dahulu, termudah dahulu. Oke? Kuncinya itu ya. Lakukan yang termurah dahulu, termudah dahulu. Jadi Anda kalau udah kenal Android Atom, Anda jangan boros-boros ya. Lakukan yang termurah dahulu, seperti nyambung kabel dulu, nyalakan sistem. Kalau habis di sambung kabel, habis itu dinyalakan sistem, masalahnya udah selesai, berarti closing masalahnya selesai. Ya, jangan ditambah-tambah lagi. Dan lakukan dengan pelan-pelan, santai, hati-hati. Semoga bermanfaat. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan sempurna, dengan tuntas ya. Jangan lupa subscribe-nya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.